Halo Bapak Ibu guru fasilitator, guru penggerak 2026. Di sini dengan saya Nina, kita akan membahas tentang materi coaching dan mentoring dasar. Jadi, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi sebelumnya gitu ya, terkait fasilitasi itu seperti apa gitu dalam konteks peran Bapak Ibu sebagai fasilitator di kelompok belajar guru penggerak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit gitu ya terkait seperti apa sih bentuk pendampingan lainnya atau hal yang bisa Bapak Ibu lakukan selaku fasilitator dalam hal melakukan coaching dan mentoring gitu. Jadi, apa sih tujuan dari kita belajar coaching dan mentoring gitu ya. Nah, di sini untuk tujuannya sendiri, yang pertama, memahami penggunaan coaching dan apa sih perbedaannya dengan mentoring. Yang kedua, harapannya Bapak Ibu bisa memahami dan menggunakan metode YEARS. Dan yang ketiga, mampu memahami dan menggunakan metode iGrow gitu. Jadi ada beberapa alat atau metode yang akan saya jelaskan. Semoga Bapak Ibu bisa mendengarkan sampai akhir dan bisa memahami dan menggunakannya ketika dalam proses pendampingan ke rekan-rekan guru fasilitator, guru penggerak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Apakah ada yang tahu perbedaan coaching dan mentoring? Nah, silahkan difikirkan mendalam gitu ya, apa sih perbedaannya antara coaching dan mentoring gitu. Nah, mungkin sudah ada yang tergambar dan masih ada yang belum tergambar gitu. Nah, di sini biar lebih jelas Bapak Ibu, kita langsung masuk aja ke topiknya gitu ya, apa sih coaching itu gitu. Nah, untuk coaching sendiri Bapak Ibu, peran coaching itu menuntun coachee atau coachee di sini adalah orang yang, menjadi objek kita dalam melakukan coaching itu gitu ya. Misal saya sebagai coach-nya, maka orang yang berbicara dengan saya nanti adalah coachee-nya. Jadi peran coaching adalah menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki gitu. Jadi di sini saya sudah tebalkan beberapa kata dan juga menggarisbawahi gitu ya. Jadi fokusnya coaching itu untuk menuntun dan menemukan. Menemukannya dari mana? Menemukannya dari hal-hal yang sudah dimiliki oleh coachee itu sendiri gitu. Jadi kadang kondisinya contoh kebingungan gitu ya, kebingungan ingin melakukan sesuatu, dia punya tujuan sebenarnya kayak, "Oh saya ingin membuat masakan," gitu. Saya tahu bahan-bahannya gitu, saya bisa belanja bahan-bahannya gitu, tapi, saya masih bingung nih gimana cara untuk membuat makanan ini. Nah, disinilah peran coaching bisa dilakukan gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam konteks memasak ini tadi bisa menuntun orang tersebut gitu ya untuk digali dulu apa nih yang Bapak Ibu tahu gitu ya terkait memasak gitu kan. Oke, untuk memasak perlu mempersiapkan dulu, kemudian menakar dan lain sebagainya gitu. Bukan Bapak Ibu selaku coach yang menjawab, tapi biarkan audiens yang menjawab itu gitu atau biarkan coachee-nya yang menjawab pengetahuan apa yang dia ketahui gitu ya. Nah, setelah terkumpul data-datanya gitu ya, kan sudah terbayang ya kalau tujuan dari si coaching-nya itu tadi untuk jadi masakan. Nah, peran Bapak Ibu ketika melakukan coaching adalah mengarahkan gitu. Oke, tadi kan sudah disebutkan ya punya ini itu. Nah, Bapak Ibu rangkum, gabungkan. Nah, kalau dari tadi kan Bapak Ibu kira-kira kalau sudah punya kayak gini, idenya selanjutnya mau seperti apa. Jadi peran fasilitator ketika melakukan coaching itu fokus ke memberikan pertanyaan pemantik, menuntun, dan menggabungkan jawaban-jawaban dari coachee-nya itu tadi untuk mengarah ke solusi gitu terkait tujuan yang dimau oleh coachee itu sendiri gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira begitu gitu ya terkait coaching, fokusnya menuntun dan menemukan solusi berdasarkan apa yang dimiliki oleh coachee itu sendiri, sesuai dengan tujuan yang diingin oleh coachee itu juga gitu ya. Nah selanjutnya apa sih bedanya dengan mentoring gitu? Nah untuk mentoring sendiri Bapak Ibu gitu ya, mentoring itu proses membagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Mentee di sini siapa? Mentee itu objek yang melakukan proses mentoring gitu. Jadi misal saya sebagai mentor, maka orang yang berbicara dengan saya dan
memberikan pertanyaan atau menanyakan solusi itu adalah mentinya gitu. Jadi kalau kalau dalam posisi mentoring gitu ya, berarti mentornya bisa jadi Bapak Ibu fasilitator, mentinya adalah Bapak Ibu guru penggerak yang lain gitu ketika datang untuk menanyakan solusi dari suatu permasalahan. Nah, di sini juga sudah saya tebali gitu ya kata-kata kuncinya dan juga sudah saya garis bawahi nih gitu terkait apa aja sih yang bisa menjadi pembeda dari mentoring itu sendiri gitu. Jadi fokusnya mentoring itu misal Bapak Ibu fasilitator sudah memiliki pengetahuan terkait penggunaan AI gitu ya. Nah ini ada nih guru penggerak datang gitu, ih saya bingung mau pakai AI soalnya saya nggak tahu gitu. Nah ketika Bapak Ibu melakukan proses tanya jawab dengan guru tersebut terkait bagaimana menggunakan AI, Bapak Ibu membagikan pengetahuan, teknis-teknis yang Bapak Ibu pahami gitu ya, sehingga guru yang datang ke Bapak Ibu itu akhirnya mendapatkan pengetahuan dan akhirnya belajar dan bisa menguasai itu, maka di sanalah proses mentoring gitu ya. Jadi cukup kebayang nggak di sini kira-kira perbedaannya seperti apa? Kalau belum kebayang, saya akan berikan gambaran yang lebih detail lagi gitu ya terkait apa sih perbedaannya jadi antara coaching sama mentoring tadi gitu ya. Nah, perbedaannya Bapak Ibu gitu ya, kalau coaching itu sifatnya itu kemitraan setara dalam artian tidak ada yang lebih ahli gitu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu selaku fasilitator yang melakukan coaching itu lebih ahli daripada coachingnya atau orang yang bertanya, rekan-rekan guru penggerak, tapi setara, posisinya setara gitu. Nah, di situ coaching juga menggali potensi. Jadi tugas Bapak Ibu karena udah setara gitu ya, bukan menggurui lagi gitu, tapi kayak bahasa lainnya tuh pembelajaran dengan teman sejawat gitu. Jadi prosesnya Bapak Ibu menggali potensi, membantu mengarahkan solusinya berdasarkan apa yang sudah dimiliki, apa yang ditahu oleh coach Bapak Ibu sekalian gitu. Itu juga sudah tertulis gitu ya, proses komunikasi kreatif dan setara untuk mencapai tujuan dengan mengoptimalkan potensi diri coaching-nya gitu. Jadi bukan Bapak Ibu yang ditonjolkan di sini, tapi apa-apa yang dimiliki oleh coachee atau orang yang bertanya ke Bapak Ibu dalam proses coaching gitu. Kenapa kok bukan mentoring gitu ya? Karena kalau mentoring tadi kan fokusnya ke berbagi pengalaman ya. Konteks gampangnya kayak dari senior ke junior gitu, orang atau orang yang lebih ahli ke mungkin yang belum ahli. Nah, itu mentoring dan juga bukan konseling gitu. Karena kalau konseling kan konteksnya lebih ke psikologisnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Mungkin barangkali yang punya pengetahuan ke arah sana mungkin bisa melakukan konseling, tapi mungkin yang tidak memiliki dasar pengetahuan terkait psikologi dan lain sebagainya akan kesulitan gitu ketika konteksnya dianggap sebagai konseling gitu. Karena kalau tadi permasalahannya adalah memasak gitu ya, Bapak Ibu kalau coaching mengarahkan ke apa yang ditahu terkait memasak ini, bahan-bahan dan stepnya seperti apa gitu. Tapi kalau konseling bisa jadi Bapak Ibu menggalinya apa yang bikin nggak bisa masak gitu. Apakah karena mentalnya tidak siap dan lain sebagainya gitu. Yang mana mungkin kalau tujuannya adalah untuk bisa memasak dengan bekal pengetahuan yang sudah ditahu tadi, mungkin kurang sesuai atau kurang kontekstual gitu ya, karena info yang disampaikan tidak ada kaitannya dengan kendala dia dalam hal psikologis gitu. Makanya kalau untuk konseling seringkali erat kaitannya memang dengan orang-orang yang pakar di bidang psikologi gitu Bapak Ibu. Nah ini juga ada tabel sederhana gitu ya untuk menjelaskan apa sih bedanya coaching dan mentoring dari segi peran. Kalau dari segi peran, ketika dalam konteksnya coaching, fasilitator itu fokus untuk menjadi orang yang bertanya gitu, menanyakan apa yang menjadi kegelisahannya, kemudian menanyakan apa yang ditahu, ide-ide apa, kemungkinan solusinya apa aja. Nah, itu tugasnya coaching gitu. Tapi ketika berperan sebagai seorang mentor atau dalam proses mentoring, perannya di sini sudah menasehati gitu atau sharing atau membagikan semua yang Bapak Ibu fasilitator tahu gitu. Gitu ya. Dari segi peran, coaching itu fokus bertanya aja, menggali 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 dan mengarahkan. Tapi kalau mentoring, eee, Bapak Ibu memberikan nasihat atau berbagi pengalaman sebanyak mungkin gitu, supaya dapat banyak masukan nih.
Nah, selanjutnya kalau dari segi tujuan gitu ya, kalau coaching tadi tujuannya itu lebih, spesifik gitu, performa dan targetnya itu spesifik. Kayak tadi contohnya udah jelas gitu, saya pengen bisa masak A gitu kan. Nah, tapi kalau mentoring, fokusnya itu ke pertumbuhan kemampuan jangka panjang gitu. Jadi kalau mentoring bisa dilakukan kalau konteksnya memasak tadi, oh, dia pengen bisa masak semua masakan barat gitu, semisal. Nah, berarti info-info terkait masakan barat tuh Bapak Ibu harus siapkan untuk dikasih ke mereka gitu. Jadi karena fokusnya adalah ke pertumbuhan kemampuan jangka panjang. Jadi kalau coaching itu targetnya tuh cukup spesifik ya, udah ngeh nih, udah paham nih apa sih tujuan dari obrolan ini gitu ya. Tapi kalau untuk mentoring memang untuk mengembangkan dirinya gitu. Nah, selanjutnya solusi. Kalau dari coaching, solusi itu berasal dari coach itu sendiri. Tapi kalau mentoring, solusi itu berasal dari saran atau pengalaman si mentor gitu ya. Jadi kayak di awal tadi makanya kenapa peran coaching itu cuman fasilitator yang bertanya karena jawabannya akan didapat dari coach itu sendiri gitu. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu agak tipu gitu, tapi itu coach ya maksudnya gitu. Nah, untuk yang mentoring tadi solusinya itu akan datang dari kitanya, si mentornya. Karena kan tadi proses transfer ilmu gitu ya, transfer pengetahuan atau pengalaman gitu. Maka solusi-solusi, saran-saran yang bisa diambil datangnya dari mentor. Gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya keahlian. Keahlian apa sih yang harus dimiliki gitu ya. Ketika coaching, eh, Bapak Ibu nggak harus ahli dalam bidangnya. Dalam artian misal tadi memasak gitu ya, Bapak Ibu nggak harus ahli dalam memasak, tapi bisa membantu mengarahkan gimana sih untuk mencari solusi terkait kendala memasak itu tadi gitu. Tapi kalau mentoring, Bapak Ibu harus ahli dulu memasak, baru bisa ngasih tahu, oh ini apinya mah harus segini, oh ini takarannya harus segini. Itu kan berarti kondisinya Bapak Ibu lebih paham, ahli, dan lebih berpengalaman gitu dalam memasak gitu. Jadi begitu Bapak Ibu kurang lebih untuk menjadi fasilitator dalam konteksnya ketika melakukan coaching. Semoga Bapak Ibu tidak terbebani harus menjadi si paling tahu, tapi bisa memposisikan diri untuk setara, kemitraan setara, jadi tidak menggurui tapi saling berkomunikasi, digali ide-ide, kita bantu untuk memetakan atau mengarahkan aja, gitu ya. Nah, semoga materi tentang coaching dan mentoring ini sudah cukup dipahami, karena saya yakin Bapak Ibu nggak cuma sekali dua kali secara tanpa sadar melakukan coaching gitu ya, tapi agar lebih relevan lagi nih, coba kita lompat ke next kegiatan gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan diambil lembar kerjanya. Kan saya sudah bagikan ya lembar kerja gitu. Nah, di lembar kerja nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menuliskan gitu ya terkait metode apa yang akan Bapak Ibu gunakan gitu. Di sini saya berikan contoh studi kasusnya, yaitu guru penggerak memiliki pengetahuan terkait teknik fasilitasi dan coaching, namun merasa kesulitan mengarahkan jalannya rapat kegiatan di sekolah. Guru penggerak bercerita bahwa jarang melibatkan semua warga sekolah dalam menyusun kegiatan program 5 pilar pendidikan karakter di sekolah karena masih sanggup menyusunnya sendiri. Karena sudah masuk rapat kedua kalinya dan rapat masih belum mengarah ke perumusan program, guru penggerak merasa gelisah dan menceritanya kepada fasilitator. Jadi gunakan studi kasus ini untuk mengerjakan lembar kerja yang harapannya sudah Bapak Ibu download ya gitu. Linknya sudah ada di panduan materinya gitu. Nanti silahkan diisi di kolom metode apa yang dipilih. Silahkan pilih salah satu Bapak Ibu mau pakai metode coaching atau mentoring gitu ya. Terus isi juga alasannya kenapa. Eh, Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan ke officer-nya masing-masing gitu ya, karena proses belajar ini kan akan didampingi officer masing-masing. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengisikan lembar kerja itu, atau mungkin sekarang mau dicatat dulu gitu ya, nggak masalah. Kita lanjut dulu, masih ada materinya lagi Bapak Ibu, tenang. Jangan diharap kayak, wah cuman kayak gini doang saya sudah ngedengerin. Tenang Bapak Ibu, saya akan kasihkan tools-tools atau alat-alat yang bisa membantu proses coaching itu sendiri. Kita langsung masuk aja.
Jadi dalam coaching itu ada namanya prinsip komunikasi coaching dengan metode EARS ya. Kalau bahasa Inggris digabung bacanya ears gitu kan. Tapi di sini bukan telinga ya maksudnya Bapak Ibu gitu, tapi E-nya adalah explore, R-nya itu A-nya itu affirm, R-nya reflect, S-nya silent. Explore itu apa? Explore itu proses bertanya dengan powerful question untuk menggali isu dan membuka wawasan. Mungkin ada yang bertanya-tanya powerful question itu kayak kayak gimana Kak bentuknya gitu kan. Nah, powerful question sendiri itu pertanyaan yang to the point Bapak Ibu. Pertanyaan yang to the point tapi bisa menggali jawaban yang spesifik gitu kan. Semisal kayak Bapak Ibu ketemu nih sama orang kelihatan lesu dari jauh gitu kan. Pertanyaannya jangan lagi, "Ibu kenapa?" gitu kan. Tapi didetailin aja gitu, kasih pertanyaan yang makclep atau langsung nusuk ke poin. "Ibu kenapa kok mukanya terlihat lelah?" gitu, atau "Ibu kenapa kok nggak bisa senyum hari ini?" gitu. Maka jawabannya akan lebih mendetail gitu ya, ketimbang jawabannya cuman, "Ibu kenapa?" gitu. Bisa jadi jawabannya, "Nggak apa-apa, saya capek," gitu kan. Tapi kalau ditanya, "Ibu kenapa kok nggak senyum hari ini?" gitu. "Iya, tadi habis kenapa di rumah," dan lain sebagainya. Harapannya ketika Bapak Ibu sudah bisa menyusun powerful question itu, Bapak Ibu bisa menggali isu dengan lebih mendetail. Nah, tolong diperhatikan ya Bapak Ibu gitu, karena terkait metode EARS ini nanti juga akan ada lembar kerjanya. Tapi saya jelaskan dulu di sini ya, EARS-nya itu apa aja gitu. Nah, setelah E tadi explore, selanjutnya ada A, affirm, ya, yaitu mendengarkan secara aktif, listening, not just hearing gitu. Aktifkan panca indera. Jadi ada perbedaan antara mendengarkan dengan mindful, dengan penuh, dan juga mendengarkan asal lewat lalu aja gitu ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menerapkan affirm, maka Bapak Ibu mendengarkan dan berusaha memahami konteksnya dengan sungguh-sungguh gitu. Tapi kalau dengerin doang atau hearing doang, bisa jadi ya cuman didengerin aja, terus lewat aja, oh gitu, tapi nggak ngerti sebenarnya poin apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara dengan Bapak Ibu gitu. Jadi untuk metode coaching ini cukup penting gitu ya, mulai dari explore tadi, memberikan pertanyaan yang powerful, kemudian Bapak Ibu affirm, mendengarkan dengan baik-baik gitu, karena Bapak Ibu perlu mencatat poin-poin apa apa aja sih yang mau disampaikan, apa aja sih kekuatan atau strength-nya atau potensi yang dimiliki gitu kan. Kalau Bapak Ibu tidak mendengarkan dengan affirm gitu ya, agaknya akan sulit untuk mencari benang merah, menemukan solusi apa yang bisa dilakukan oleh si coaching-nya tadi gitu. Nah, poin selanjutnya ada R atau reflect. Nah, mungkin kalau refleksi udah sering dengar gitu ya. Kalau di sini tuh reflect sedikit berbeda. Jadi kalau reflect itu Bapak Ibu melakukan proses untuk mengkonfirmasi melalui parafrase dan summarize untuk merangkai potongan informasi. Bapak Ibu tuh sederhananya adalah merangkum gitu ya, dan memastikan rangkuman Bapak Ibu tuh benar gitu. Jadi setelah tadi ngasih pertanyaan-pertanyaan, terus ngedengerin semua jawabannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu akan memastikan, oh jadi Bapak Ibu ini tadi kegelisahannya A, B, C, D ini ya, terus Bapak Ibu juga memiliki ini, dan tujuannya ini ya. Nah, itulah proses reflect tadi gitu. Jadi, merefleksikan ulang atau mengumpulkan lagi gitu info-info yang sudah didapat dari mulai momen pertama sampai terakhir untuk akhirnya mendapatkan, konfirmasi kalau apa yang Bapak Ibu dapatkan tuh udah benar gitu. Terus, potongan informasi tadi harapannya kan bisa ngebantu untuk merumuskan kira-kira akhirnya solusinya akan seperti apa gitu ya, berdasarkan hasil jawaban dari si coach itu sendiri gitu. Nah, prinsip terakhir yang tidak kalah penting Bapak Ibu adalah S silent, hadir utuh sadar penuh. Bapak Ibu hadir ya, diem dulu, didengerin dulu, beri jeda untuk coachnya berpikir gitu. Jadi kayak Bapak Ibu pun harus diam untuk mendengarkan jawaban. Habis bertanya, habis dipantik pertanyaan dengan powerful question pun harapannya bisa mendengarkan dengan utuh gitu ya bagaimana penjelasan dari jawaban coach Bapak Ibu gitu. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat di lembar kerjanya gitu saya akan berikan beberapa challenge untuk Bapak Ibu gitu. Yang pertama Bapak Ibu akan menuliskan
point explore atau kira-kira dengan studi kasus yang ada tadi, pertanyaan pemantik apa sih atau powerful question apa sih yang bisa Bapak Ibu berikan gitu ya. Tuliskan aja gitu bentuk pertanyaannya gitu, misal, apakah bumi itu bulat gitu. Langsung ditulis kayak gitu aja ya Bapak Ibu di lembar kerjanya gitu. Tapi ini konteksnya balik lagi ke studi kasus yang saya berikan gitu ya. Nanti di lembar kerjanya juga akan terlampir studi kasusnya biar Bapak Ibu nggak bolak-balik dari PPT apa dari sharean ini ke dari video ini ke lembar kerja gitu. Di sini saya jelaskan. Eh, yang kedua, setelah Bapak Ibu menuliskan pertanyaan pemantik yang untuk menggali masalah, nanti di sana saya akan berikan contoh jawaban Koci kira-kira akan seperti apa ya. Nah, dari jawaban contoh yang sudah saya berikan di lembar kerja, silakan Bapak Ibu mengisi poin R atau reflect gitu. Kalimat apa yang akan diucapkan sebagai rangkuman informasi yang didapat dari jawaban Koci tadi, gitu ya. Sama nanti ada S di poin S silent itu, saya ingin tahu kira-kira gestur seperti apa yang akan Bapak Ibu tampilkan di proses silent atau mendengarkan aktifnya itu. Selanjutnya, kita lanjut ke framework navigasi iGrow gitu ya Bapak Ibu. iGrow itu apa sih? I-nya itu mendefinisikan. Jadi dalam proses coaching gitu ya biar terarah gitu Bapak Ibu bisa mengikuti alur ini. Yang pertama Bapak Ibu mendengarkan dulu, I-nya itu issue, G-nya tuh goals, R-nya reality, O-nya option, W-nya way forward gitu. Apa aja sih itu Kak gitu kan. Sebenarnya ada tulisannya di sini gitu ya. Intinya gitu. Bapak Ibu harus memulai dari menggali isunya, permasalahannya apa sih, ya kan? Terus setelah dengar masalahnya, Bapak Ibu cari mengarah ke G-nya, goals-nya. Dari isu itu tujuan Bapak Ibu tuh apa gitu. Pengen ngapain sih gitu. Dengan isu yang ada Bapak Ibu harus menggali pengennya apa nih dari isu ini pengen dihadapi seperti apa atau pengen dapat tujuan sampai mana gitu untuk menetapkan tujuan. Selanjutnya ada reality gitu. Memastikan gitu tadi udah punya masalah dan punya tujuan, kira-kira hal-hal apa yang sudah diupayakan sejauh ini yang sudah dicoba gitu kan, biar nanti plan-nya lebih realistis gitu. Nggak mengulang kesalahan yang sama lah ibarat kata gitu ya. Nah selanjutnya ada O, option, menelaah berbagai pilihan alternatif solusi tanpa batasan gitu. Jadi Bapak Ibu membuka gitu kira-kira ada pilihan apa apa aja ya yang bisa kita lakuin untuk menghadapi permasalahan ini gitu. Nah, kadang orang tuh sudah ngerti jalan keluarnya mana gitu, cuman kadang saking banyaknya pilihan dan kadang ada pilihan yang benar ada yang enggak, disinilah posisi Bapak Ibu gitu untuk membantu menjernihkan pikiran itu gitu ya. Jadi digali gitu, kira-kira kalau menurut mereka sendiri gitu permasalahan seperti itu dengan tujuan seperti itu bisa diselesaikan dengan cara apa ya. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah masuk ke tahap option. Terakhir way forward gitu. Jadi Bapak Ibu mengunci nih, oke tadi udah beberapa opsi dan lain sebagainya, kira-kira selanjutnya mau apa ya yang akan dilakukan pertama kali dan sampai langkah-langkah selanjutnya. Nah, itu udah sampai di tahap W. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai menggali isu, menentukan tujuan, udah ngepastikan apa yang sudah dicoba sama coach sebelumnya, terus sudah menemukan solusi-solusi alternatif, maka sudah bisa langsung menentukan langkah selanjutnya. Berarti framework navigasi iGrow ini sudah sepenuhnya terpenuhi oleh Bapak Ibu gitu. Bisa dibilang berarti proses coachingnya sudah terpenuhi dengan lancar gitu. Nah, sebenarnya kan kalau coaching tadi itu fokusnya ke mendengarkan jawaban ya Bapak Ibu karena harus menggali informasi gitu. Ada beberapa hal yang perlu diingat gitu ya. Ada tips dan trik menjadi pendengar aktif gitu. Yang pertama ada clarify, mengklarifikasi hal-hal apa yang belum jelas. Jadi kalau dalam prosesnya itu ada yang nggak jelas, silahkan Bapak Ibu eh, ngasih pertanyaan untuk memastikan Bapak Ibu tidak mispersepsi gitu. Yang kedua ada acknowledge emotion gitu, mengakui emosi lawan bicara. Jadi kalau orang kayak menceritakan sesuatu yang sedih gitu ya, Bapak Ibu boleh memvalidasi perasaan mereka gitu kayak, iya sih Bu wajar kalau kayak gitu sedih, oh iya sih Pak kayak gitu mah emang bikin down dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga mirroring atau restating, mengulang kembali kata kunci untuk konfirmasi pemahaman. Misal kata-kata yang banyak keluar itu kolaborasi gitu. Nah, Bapak Ibu bentuk memberikan tanggapannya mungkin bisa, oh berarti emang kolaborasinya ya Bu, oh iya ya kolaborasinya kayak begini ya gitu. Untuk benar nggak sih poin permasalahannya itu di kolaborasinya gitu.
Kemudian ada encouraging, menyemangati agar lawan bicaranya melanjutkan idenya gitu. Harus dikasih penyemangat, saya yakin Bapak Ibu udah cukup lihai untuk menjadi motivator dan memberikan, apresiasi kata-kata gitu ya. Di sinilah saatnya Bapak Ibu mengeluarkan semua kemampuan itu untuk mengencourage, menyemangati gitu. Jadi kalau orang lagi down, disemangati, entah itu disemangati untuk menceritakan, disemangati untuk mencari solusi gitu ya. Harapannya mereka merasa memang didengar dan terfasilitasi untuk mencurahkan yang menjadi kegelisahannya dalam menemukan solusi tadi gitu. Yang terakhir ada silent lagi nih disebut. Jadi silent udah disebut 2 kali ya Bapak Ibu, yang mana konteksnya di sini tidak memotong pembicaraan. Jadi biarkan dulu selesai ngomong, dengerin dulu jawabannya dengan sabar. Jadi jangan jangan keburu ngejudge duluan gitu ya, kayak orang baru ngomong separuh, "Oh berarti Bapak Ibu kayak gini ya?" Nah jangan begitu, dengerin sampai utuh dulu, baru nanti bisa memberikan, feedback atau tanggapan gitu terkait, seperti apa yang sudah diceritakan oleh lawan bicara kita gitu. Jadi itu Bapak Ibu untuk tips dan trik, menjadi pendengar aktif gitu ya. Eee Cukup sekian sebenarnya materinya, singkat kan tidak terasa sudah selesai materi ini gitu. Jadi untuk coaching itu sebenarnya sudah makanan sehari-hari Bapak Ibu sekalian, tapi, untuk memastikan aja nih kami gitu ya, tolong LK-nya diisi sesuai dengan arahan gitu ya, terkait tips dan trik nanti mungkin lebih ke Bapak Ibu diminta untuk mengisikan jenis-jenis pertanyaan pemantik, kalimat-kalimat respon dan lain sebagainya akan seperti apa gitu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir dasar-dasar tentang coaching dan mentoring ini gitu ya. Harapannya Bapak Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator di 2026 ini. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan atau kurang berkenannya suara saya gitu ya di telinga Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.